Halo semuanya, Sawadee-krap. Kembali kita update tentang persidangan kasus Brigadir Joshua, di mana hari ini kita sudah menyaksikan ada 10 saksi yang telah dan sedang diperiksa dengan terdakwa adalah Kuat Ma'ruf dan juga Bribka Ricky Rizal. Pada intinya ada banyak hal-hal yang sudah kita dengarkan, tetapi dibutuhkan penguatan-penguatan yang merupakan salah satu cara Yang Mulia Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum untuk mencari tahu manakah keterangan yang benar ataupun tidak. Dan hari ini salah satu highlight yang juga cukup menarik untuk kita analisa adalah mengenai pisau. Ternyata kan di persidangan hari ini kita ketahui Jaksa Penuntut Umum itu menunjukkan ada 2 pisau yang dibawa oleh Kuat Ma'ruf yang berasal dari rumah pribadi Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati di Magelang tersebut. Pisaunya ternyata ada 2, tipikal ya ini mungkin pisau yang bisa untuk membuat ngupas kayak buah-buahan, tetapi kan itu terlihat sangat tajam sekali. Alibi dari pihaknya Kuat Ma'ruf sendiri katanya dia ini mengambil pisau pada saat dia mengejar Joshua di tanggal 7 Juli 2022, di mana tim mereka mengklaim telah terjadi peristiwa perkosaan atau pelecehan tersebut. Kemudian dia bawa juga pisaunya sampai di tanggal hari kejadian 8 Juli 2022 sampai di rumah dinas. Apakah sampai rumah dinas atau tidak? Kalau aku lihat dari fakta persidangan hari ini sih, yang dikatakan di situ ternyata hanya dibawa sampai rumah pribadi saja, diberikan itu ke salah satu supir dari Ferdy Sambo yang bernama Prayogi Iktara Wikaton. Kuat Ma'ruf bilang menurut dia begini, "Tolong Om, titip taruh ke dapur dan saya taruh ke dapur. Setelah itu pergi sama Ricky dan Richard kayak mau diperiksa malam itu." Oh, ini sepertinya setelah sampai, ini memang ditaruhnya adalah di rumah pribadi di Saguling, tetapi dengan cerita ini ternyata kita bisa tangkap pisau tersebut juga dibawa sampai ke rumah dinas tersebut yang merupakan lokasi kejadian pembunuhan tersebut. Tetapi kan begini, adalah hal yang terlalu naif kalau kita percaya 100% dari keterangan Kuat Ma'ruf yang alibinya saya membawa dua pisau tersebut hanya untuk berjaga-jaga. Bagi aku itu sudah indikasi bagian merencanakan, karena salah satu poin dalam pembunuhan berencana itu adalah mempersiapkan dan juga melaksanakannya yang dalam kondisi tenang. Kalau peranan dari Kuat Ma'ruf di sini, dia adalah kalau aku nilai sebagai orang yang membantu, karena dalam pembunuhan berencana paling tidak ada 4 ya peranannya, selain dalang atau otak, eksekutor, orang yang membantu, terus juga adalah orang yang mengetahui. Menurut aku, Kuat Ma'ruf ini adalah kategori orang yang membantu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan fakta-fakta di persidangan, pertama pada saat kita ketahui tugasnya seorang Kuat Ma'ruf itu kan ternyata setelah dia off 2 tahun karena alasan COVID, dia memang dikirimkan pertama kali tugas setelah libur panjang ini adalah untuk membantu Bribka Ricky Rizal untuk menjaga anak-anak FS dan juga PC yang bersekolah di Magelang. Tetapi pada saat hari itu, tanggal 8 Juli, entah apa yang merasukinya, kenapa dia juga harus kembali ke Jakarta. Padahal kita ketahui juga dari petugas PCR yang mengatakan bahwa hanya melakukan PCR ke semua orang yang ada di sana, kecuali Kuat Ma'ruf dan juga Bribka Ricky Rizal. Alasan mereka karena memang mereka akan segera kembali. Ini adalah indikasi bagian mereka yang membantu. Tentunya ini masih menjadi dugaan, tetapi kalau Yang Mulia Hakim nanti di akhir persidangan memutuskan bahwa Kuat Ma'ruf tidak mengetahui, bagi aku cukup janggal sekali. Karena ini kan yang sedang diperjuangkan dari tim kuasa hukumnya Kuat Ma'ruf yang selalu mengklaim bahwa Kuat Ma'ruf itu tidak mengetahui peristiwa tersebut. Berbeda cerita dengan Bribka Ricky Rizal. Kalau Ricky Rizal nggak bisa dia ngeles atau beralibi, saya tidak tahu peristiwa pembunuhan tersebut. Karena jelas-jelas dia mengatakan awalnya dia adalah yang mendapatkan perintah dari Ferdy Sambo untuk menembak Joshua, tetapi dia katakan bahwa aduh saya nggak bisa Jenderal karena mental saya nggak kuat. Itu adalah statementnya. Bahkan dari pengacara Bribka RR juga mengatakan bahwa dengan background dia yang katanya adalah Polantas ya, dikatakan mentalnya dia tidaklah seperti mental seperti Brimob. Kan Brimob itu kayak semi-militer seperti itu, mendengarkan yang di kolom militer kan
tugasnya itu ya untuk dalam tanda kutip ya menghancurkan begitu dan menuruti perintah. Berbeda dengan polisi pada umumnya karena mereka adalah sebenarnya warga sipil yang berseragam aja secara umum ya kurang lebih. Nah, kemudian juga dalam video persidangan hari ini juga ada sebuah video yang ditampilkan dari tim FS dan juga PC. Ini ternyata videonya adalah mengenai ulang tahunnya Ferdy Sambo di rumah Duren 3 di tahun 2020. Mereka berusaha membuat narasi bahwa isu di luar sana bahwa rumah tersebut tidak pernah dipakai untuk isoma atau kumpul-kumpul itu tidaklah benar. Ini buktinya tahun 2020 dilakukan ulang tahun di sana. Tetapi gini, apakah ini relatable dengan peristiwa ini? Kok bagi aku terlalu jauh ya datanya, karena kan sekarang 2022. Kan kita juga tahu data dari Susi yang berhasil dikorek dari hakim yang mengatakan bahwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati itu sudah pisah rumah. Awalnya mereka semua tinggal di Bangka, kemudian mereka pisah rumah sejak Lebaran 2021. Menurut aku mulai terjadi keretakan yang sangat dahsyat antara kedua individu ini adalah pada saat mereka memutuskan untuk pisah rumah. Padahal secara logika, apa sih kebutuhan mereka untuk pisah rumah dengan kalau dibilangnya karena macet, kegiatan macam-macam, mereka aja sangat gampang sekali. Mereka sudah punya patwal yang akan membuat mereka bebas macet kemana-mana. Ini terbukti dengan perjalanan dari Putri Chandrawati dari Magelang menuju ke Jakarta Selatan juga pakai patwal. Jadi itu bukanlah excuse. Kalau tim Ferdy Sambo ini kan berusaha menunjukkan bahwa hubungannya baik-baik saja, tidak hanya kepada FS dan juga PC, kedua individu ini, tetapi juga hubungan bersama para ajudan. Penuh dengan kehangatan dan kekeluargaan. Ini adalah dua kata sifat yang selalu diucapkan dari tim kuasa hukum mereka. Bahkan ada keterangan dari Damson. Damson pada saat ditanya sama tim kuasa hukum FS dan juga PC, bagaimana hubungan Anda dengan keluarga Ferdy Sambo? Damson mengatakan begini, kami dianggap anak oleh FS dan PC, mereka selalu bilang begitu. Kemudian dari kuasa hukumnya mengatakan, berarti perlakuan baik ini tidak hanya untuk Anda, tapi untuk semua orang. Dan kalau ada seseorang yang merasa terlalu diperlakukan spesial, itu di luar kontrol. Ini sih adalah pesan yang ingin disampaikan ke Yang Mulia Hakim bahwa Joshua ini kayaknya kegeeran gitu loh. Kegeeran dianggapnya anak yang super istimewa, perlakuannya spesial. Itu adalah pesan yang berusaha disampaikan dari timnya Ferdy Sambo. Apakah hakim akan percaya dengan statement ini di samping dengan fakta-fakta yang sudah lebih nyata dibandingkan hanya keterangan yang sifatnya masih butuh pengujian. Kemudian juga Daden ini mengatakan tentang perayaan hari jadi pernikahan yang berada di Magelang tersebut. Katanya sudah direncanakan dan kami baru selesai sekitar jam 2 dini hari. Dan saat itu juga ada 2 tamu yang hadir. Kemudian Ferdy Sambo juga dalam keterangannya di persidangan kemarin, ya ini yang bagian kemarin, dia mengatakan bahwa ulang tahun pernikahan ini adalah inisiatif saya dan saya minta Joshua untuk mempersiapkannya. Kita nggak bisa mengkonfirm siapa yang benar, siapa yang salah, karena yang mengetahui ini benar atau salah ya hanya dari Joshua-nya saja, dan Joshua sudah meninggal dunia. Aku kemarin bilang bahwa apakah surprise yang dilakukan malam hari itu adalah inisiatif dari para pekerjanya atau dari salah satu pasangan, terus Ferdy Sambo mengklaim itu adalah dari dirinya. Well, ini nggak bisa kita cross-check mana yang benar, mana yang salah, tetapi jelas sekali yang ingin dibangun narasinya adalah hubungan mereka sangat baik-baik. Hubungan rumah tangga, hubungan sosial dengan para pekerja di sana. Dan mereka berusaha menyudutkan Joshua bahwa Joshua itu kegeeran aja gitu. Dia merasa diperlakukan spesial dengan testimoni-testimoni yang muncul dari Damson ataupun juga Daden. Kemudian juga yang lainnya yang aku nilai adalah mereka berusaha menyerang kepribadian seorang Joshua. Oke, persidangan kali ini juga teman-teman, Azan Romer adalah orang yang melihat bahwa dia masuk melihat KM, Baradae dan Bribka RR berdiri saja setelah eksekusi pada saat dia mendengar suara tembakan di hari kejadian. Ini adalah jamnya menjelang jam 5:30 sore ya, di waktu Indonesia Barat di rumah dinas Duren 3 tersebut.
Dari sini sebenarnya apa yang berusaha mau disampaikan dengan keterangan-keterangan saksi yang terus digali dari tim kuasa hukumnya Verdi Sambo, mereka berusaha membuat narasi bahwa ini adalah pembunuhan yang tidak berencana tapi spontanitas, ya, dengan fakta-fakta yang berusaha mereka bangun selama ini. Terus juga Azan Romer mengatakan dia mendengar suara Putri Chandrawati menangis pada saat dia masuk ke dalam rumah tersebut, pada saat dia juga melihat tubuh Joshua yang berada di dekat tangga. Tangisannya ini adalah sesuatu hal yang wajar bagi masyarakat atau kita lah, apalagi perempuan gitu kan ya, melihat mayat seperti itu. Tapi kan juga ada satu keterangan yang dikatakan bahwa pada saat Putri Chandrawati itu keluar dari kamarnya dan dipindahkan ke rumah di Saguling yang jaraknya hanya sekitar 10 menit naik mobil atau motor, itu kan dia katanya dipeluk sama Verdi Sambo dan ditutupi, dan dia mengaku tidak melihat tubuh dari Brigadir Joshua. Oke. Kemudian pada saat itu juga ada beberapa hal yang cukup janggal. Janggalnya adalah kalau memang Putri Chandrawati itu menangis, dia menangisnya kenapa ya? Katanya dia tidak melihat tubuhnya Joshua. Ada hal yang loncat-loncat logika berpikir yang menurut aku sih, kalau dia dikatakan tidak melihat tubuh Joshua, aku kurang begitu percaya. Ada juga, apakah ini salah satu strategi untuk membuat alibi mematahkan tuduhan dari Kamarudin Simanjuntak bahwa dugaan sangat kuat ada penembak ketiga, yakni adalah Putri Chandrawati. Apakah itu yang berusaha dibangun narasinya ke sana? Kita kan juga tahu ada beberapa ajudan yang mengatakan bahwa dia di pemeriksaan oleh penyidik mengakui di persidangan berubah-ubah keterangannya karena alasannya takut. Takut sama siapa? Takut sama bapak. Itu sudah kita dengarkan hari ini juga persidangannya. Nah, itu adalah beberapa hal yang menurut aku juga kenapa nih begitu ya. Karena kalau kita lihat peristiwa di Magelang yang which is itu adalah sehari sebelumnya, semalam sebelumnya, kita kutip dari Susi sekarang. Susi kan diketahui menangis. Pada saat dia menangis, Richard atau Barada Eliezer tanya nih waktu di Magelang, kenapa Bibi nangis? Ibu lagi sakit, Om. Waktu itu ceritanya ya ibu lagi sakit, kemudian dia menceritakan ada Kuat Ma'ruf dengan cerita yang sudah kita bahas. Singkat cerita kan ada bagian baru di sini yang kita harus emphasize. Susi itu datang untuk menemani Putri Chandrawati, diminta oleh Kuat Ma'ruf katanya di situ untuk tidur di depan kamarnya PC menggunakan kasur lipat. Ya, seperti aku bilang kemarin juga, kalau memang ada peristiwa perkosaan tersebut, masa yang menjaga adalah seorang perempuan gitu, Susi? Bukankah akan jauh lebih aman kalau yang menjaga atau tidur di depannya itu, ya bisa aja mungkin Kuat Ma'ruf tidur di bawahnya juga bisa. Tetapi kan dikatakan dari awal ya bahwa salah satu alasan kenapa tidak melaporkan katanya ke FS dan juga ke polisi, alasannya karena badannya Joshua itu paling besar, takutnya terjadi apa-apa. Itu nggak sesuai logika berpikir. Harusnya kalau memang dia badannya besar, takut terjadi apa-apa ya harus dilaporkan, harus diamankan malam hari itu juga, tidak menunggu sampai pagi bahkan untuk juga pulang bersama. Ini ada sesuatu hal yang sedang disembunyikan. Aku yakin sih pelan-pelan kecerdasan hakim aku luar biasa ya, begitu detail tiap-tiap keterangannya disampaikan para saksi. Mereka punya mekanisme mengingat apa-apa saja yang sudah disampaikan di persidangan-persidangan sebelumnya, karena kita aja mengikuti juga cukup capek sekali ya. Makanya aku rangkumkan poin-poin utamanya apa saja di sini. Aku yakin sih akan segera terungkap apa penyebab Joshua dihabisi oleh Verdi Sambo, dan dugaannya dengan penembak ketiga adalah ya Putri Chandrawati. Tetapi ini harus dibutuhkan waktu pembuktian. Mudah-mudahan hakim nanti sangat bijaksana. Mudah-mudahan seperti itu dan tidak ada doa-doa, dorongan-dorongan amplop. Aku kutip dari Kamarudin Simanjuntak. Kalau semuanya itu real ya harusnya ditegakkanlah keadilan di Indonesia, karena ini adalah salah satu barometer ya. Kalau kita udah nggak percaya lagi dengan penegak hukum di Indonesia, itu bisa bahaya ya. Kita bisa main hakim sendiri aja, yang which is itu dilakukan oleh Verdi Sambo. Terlepas kita nggak tahu apakah salah atau benar si Joshua tersebut. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya, dan please subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagramku dan juga Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Bye-bye.